Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melanjutkan bahasan dosa-dosa besar kita, dan insya Allah malam ini semoga Allah berkahi kita akan masuk ke dosa besar ke-97. Setelah sebelumnya kita membahas dosa besar ke-96, masalah memisahkan antara orang tua dengan anak. Dan pada malam ini kita akan membahas tentang masalah mengambil hak waris orang lain. Imam Az-Zahabi rahimahullah mengangkat sebuah hadis. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah dalam Kitabul Wasaya di nomor 2703, dan juga disebutkan dalam Az-Zawaid, isnadnya terdapat Zaid Al-Ammi yang bunyinya, man marra min mirathi warithihi qata Allahu mirathahu minal jannah. Barang siapa yang melarikan sebagian dari warisan ahli warisnya, niscaya Allah akan memutuskan warisannya dari surga. Pertama sekali tentu hadis ini, saudaraku seiman, memiliki kritikan dalam hadis ya. Jadinya masih berselisih ulama tentang masalah kedudukan hadis ini. Tetapi secara makna ini memang bagian daripada agama kita. Mengetahui tentang masalah warisan dan tidak bolehnya seseorang mengambil yang bukan haknya adalah bagian dari syariat, dan banyak sekali dalil berhubungan dengan masalah itu. Hukum warisan ini atau diistilahkan juga dengan faraid, diambil dari kata-kata fard yang berarti hak yang harus diberikan kepada ahli waris. Banyak sekali dalilnya. Dalil yang pertama adalah ayat Al-Quran surah An-Nisa ayat 7 tentang wajibnya menjalankan warisan ini. Saya sudah pernah tekankan teman-teman sebelum saya baca ayat ini, kalau orang mati wajib dijalankan 4 hal. Yang pertama adalah diurus jenazahnya, mandikan, kafani, solati, kubur. Kata Nabi SAW, ikramul mayyit dafnuhu, penghormatan terhadap jenazah segera dimakamkan. Kemudian yang kedua, menjalankan wasiatnya. Sebagaimana surah An-Nisa ayat 11, Allah mengatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, min ba'di wasiyatin tusuna biha aw dain. Kalau orang meninggal maka dijalankan wasiat kalian, ya, orang yang meninggal itu, dan setelahnya datang yang ketiga, pembayaran utang atau pelunasan utangnya. Karena Allah bilang di An-Nisa ayat 11 tadi, min ba'di wasiyatin, setelah wasiat, aw dain atau utang. Ya. Dan yang terakhir, yang keempat, dibagi warisannya. Dan kita akan fokus bahas yang keempat ini tentunya. Ya. Membagi warisan teman-teman ini banyak sekali rentetan hukum di situ. Yang pertama itu perintah Allah SWT, sebagaimana kita akan bacakan dalil-dalilnya insyaAllah. Juga sabda, baik ayat Al-Quran, baik Al-Quran ataupun dari sabda-sabda Nabi SAW. Kemudian yang kedua juga, menahan warisan sendiri adalah kezaliman. Menahan hak orang lain, apalagi kalau sampai dia memakannya, mengambil karena dia anggap adiknya masih kecil, nggak ngerti misalnya, atau ahli waris ada yang tidak tinggal sekota, kemudian sengaja dia nggak mau kasih, dia tidak ceritakan kalau ini sudah meninggal si fulan, dia harus dapat warisannya, maka ini rentetan dosa-dosa besar semua. Ada kezaliman, memakan hak yang bukan haknya, ya, masuk dalam bab mencuri, banyak rentetan dosa-dosa besar di situ. Dalil yang pertama surah Nisa ayat 7, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, lirrijali nasibun mimma tarakal walidani wal aqrabuna walin nisa'i nasibun mimma tarakal walidan walin nisa'i nasibun mimma tarakal walidani wal aqrabuna mimma qalla minhu aw kathur nasiban mafruḍa. Yang artinya, bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, maksudnya yang sudah meninggal, dan bagi wanita juga ada hak bagian dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, baik sedikit ataupun banyak, sebagai bagian yang telah ditetapkan. Ya. Berarti di sini Allah Subhanahu wa taala menetapkan semua orang
yang punya hubungan kerabat dengan si mayit di sini, terutama nanti akan kita sebutkan siapa saja orang-orang yang akan menerima itu, maka mereka punya hak syar'i. Dan kita kalau masuk dalam satu ahli waris tadi tidak boleh kita campur tangan di situ. Harus kita berikan hak mereka. Kita cuma boleh mengambil hak kita saja. Dalil yang pertama. Dalil yang kedua, surah An-Nisa juga ayat 11, tadi yang saya bacakan itu ya. Tapi ini ada potongan ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unthayain. Allah telah mensyariatkan bagi kalian tentang pembagian warisan itu, ya, atau pembagian warisan untuk anak-anak kalian kalau kalian meninggal, yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Ya. Kata As-Sa'di, Syekh Sa'di rahimahullah, pemilik juga penulis tafsir beliau ya. Beliau mengatakan dalil-dalil ini membuktikan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala lebih sayang kepada anak-anak kita daripada kita sendiri. Karena Allah Subhanahu wa taala mewasiatkan kepada orang tua untuk meninggalkan warisan kepada anak-anak. Di dalam hadis Bukhari, pernah Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu sakit keras. Beliau kaya raya, cuma punya satu anak perempuan. Maka dia mengatakan, ya Rasulullah, saya mewasiatkan harta saya 1/3 atau 3/4 harta. Kata Nabi, bolehkah? Kata Nabi SAW, banyak sekali. Setengah ya Rasulullah, masih banyak. 1/3 ya Rasulullah, 1/3 pun boleh tapi masih banyak. Ketahuilah wahai Sa'ad, engkau meninggalkan anakmu dalam keadaan kaya, jauh lebih baik, lebih mulia daripada mereka engkau tinggalkan dalam keadaan miskin, mengemis sama orang-orang. Perhatikan dalil, Nabi SAW menyuruh Sa'ad untuk meninggalkan warisan. Karena di sini berarti ada hak di situ, ya, yang harus difikirkan. Lalu kemudian seorang tabi'in masyhur Sa'id bin Musayyib rahimahullah berkata, seseorang harus mencari rezeki yang luas, yang halal. Karena dengan itu dia bisa bayar utangnya. Ya. Kemudian juga dia bisa memuliakan kedudukannya, dia bisa memenuhi kebutuhannya, dan kalau dia mati maka akan menjadi warisan bagi ahli warisnya. Dia meninggalkan nama yang baik. Maka ini semua adalah dalil-dalil yang sangat jelas tentang masalah warisan. Juga dalam hadis Nabi SAW, tadi tentu dalil itu tidak disebutkan dalam buku yang sedang saya baca ini, dari dalam Minhajul Muslim, tapi di sini dalil tadi saya datangkan tambahan. Dalil yang lain adalah hadis riwayat Bukhari dan Muslim, juga Imam Ahmad meriwayatkan masalah ini. Nabi SAW bersabda, alhiqul faraidha bi ahliha, fama baqiya fali aula rajulin zakar. Berikanlah bagian warisan yang telah ditentukan dalam kitab Allah kepada para pemilik haknya. Lalu bagikan harta yang tersisa, maka ia diberikan, ya. Lalu bagian harta yang tersisa diberikan kepada ahli waris laki-laki yang paling dekat. Jadi kalau sudah dikasihkan orang-orang yang menjadi inti daripada pewaris, masih ada sisanya, maka diberikan kepada kerabat laki-laki terdekat. Ini juga perintah dari Nabi SAW, alhiqul faraid. Faraid jamak daripada fard, yang berarti kewajiban harta yang harus dibagikan. Juga sabda Nabi SAW riwayat An-Nasai, Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah. Inna Allah qad a'ta kulla dhi haqqin haqqah, fala wasiyata liwarith. Sesungguhnya Allah telah memberikan hak masing-masing pemilik hak. Suami dapat berapa kalau istrinya meninggal, istri dapat berapa, orang ayah dan ibu dapat berapa, anak dapat berapa, semua sudah ada. Ya. Maka ingatlah, kata Nabi SAW, tidak ada lagi wasiat untuk ahli waris. Kan tadi di antara hal yang dilakukan 4 bagi jenazah, yang pertama apa? Ngurus jenazahnya sampai dia dikuburkan. Kafani, mandikan, sholati, kemudian dikuburkan. Kemudian yang kedua wasiatnya. Nah wasiat ini teman-teman juga bagian daripada agama kita ya. Kita dianjurkan menulis wasiat. Dan Nabi SAW mengatakan Allah masih menghadiahkan buat kalian tambahan pahala dari harta kalian kalau kalian meninggal dari 1/3 harta kalian. Artinya kita masih bisa nulis wasiat. Dari total harta saya semuanya yang akan saya tinggalkan,
sepertiganya untuk pesantren ini, sepertiganya untuk bangun masjid, sepertiganya untuk ini, tapi tidak boleh lebih dari sepertiga. Ya, sisanya harus dibagikan kepada ahli waris, bagaimana hadis Sa'ad tadi bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Maka di sini teman-teman, wasiat boleh untuk kita, ya, tapi sepertiga harta. Cuma tidak ada lagi wasiat untuk ahli waris. Tidak boleh lagi kita mengatakan karena anak pertama ini paling perhatian dengan saya, maka selain warisan haknya nanti dia dapat sama adik-adiknya, maka saya tulis wasiat lagi. Kalau kakak pertama ini harus dikasih tambahan setengah dari harta saya, nggak boleh. Kata Nabi SAW, tidak ada lagi wasiat untuk ahli waris karena sudah punya penentuan hak. Bisa difahami ini? Allahu a'lam. Wajah-wajah yang meragukan. Faham atau enggak ini? Faham enggak ini? Baik. Selanjutnya kita masuk teman-teman, sebab-sebab ya. Kira-kira apa sebabnya orang-orang mendapatkan warisan? Sebab yang pertama, orang berhak mendapatkan warisan adalah jalur nasab atau punya jalur keturunan, ya. Yaitu kehubungan kekerabatan, status ahli waris termasuk dalamnya bapak dari pihak yang diwarisi atau anak-anak atau kerabat jalur ke samping seperti saudara, ya, beserta anak-anak mereka, keponakan-keponakan, dan paman dari jalur bapak beserta anak-anak mereka. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala surah An-Nisa ayat 33 tentang jalur nasab ini termasuk sebab pertama mendapatkan warisan. An-Nisa 33 bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa likullin ja'alna mawaliya mimma tarakal walidani wal aqrabun. Al-ayat. Bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu bapak dan karib kerabat, kami jadikan pewaris-pewarisnya. Artinya memang dari jalur nasab itu akan ada pewaris-pewarisnya. Kemudian yang kedua pernikahan. Ini poin demi poin ya, nanti akan kita sebutkan penerima-penerima itu. Secara global dulu, sebabnya orang dapat warisan karena jalur nasab. Yang kedua karena pernikahan, yaitu akad yang sah yang menghalalkan hubungan dengan istri atau suami istri. Kendati pun suami belum menggaulinya dan belum berduaan dengannya, tapi sudah akad nikah. Misalnya ada orang selesai akad nikah, nasibnya meninggal. Mudah-mudahan antum tidak begitu ya. Baru dia bilang qabiltu nikahaha, itu kan. Bimaharin madkur mati. Maka dia di sini sudah suami istri walaupun dia belum menggauli istrinya. Maka hartanya akan menjadi bagian dari harta tersebut, ada bagian buat istrinya. Istrinya masuk di sini, ya. Sesuai dengan surah An-Nisa ayat 12. A'udzubillahi minasyaitonirrajim walakum nisfu ma taraka azwajukum. Al-ayat. Dan bagi kalian para suami seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istri kalian atau setengah dari harta, ya. Tentu ini ada nanti akan kita jelaskan ya. Kalau seorang suami, ya, istrinya meninggal tidak punya anak, dia dapat seperempat dari total harta. Tapi kalau istrinya punya anak, dia punya anak dari istri itu, maka dia akan dapat, kalau tidak ada anak setengah. Kalau ada anak seperempat, ini buat suami. Kalau buat istri, kalau suaminya meninggal, tidak ada anak, dia dapat 1/6. Kalau ada anak, dia dapat 1/8. Ya, nanti akan kita jelaskan juga masalah itu. Tapi intinya adalah pernikahan tadi menyebabkan adanya warisan. Ya. Yang ketiga, wala atau perwalian. Jadi kayak misalnya pernah saya jelaskan ini di tablik akbar kita, kalau teman-teman sudah sering ikutin serial sahabat pasti tidak asing dengan istilah wala. Kalau seseorang punya budak, dia beli di pasar perbudakan, orang yang ditawan di peperangan, ya, diperbudak lalu kita tebus bayar. Nah kalau kita tebus seorang budak lalu kita mengatakan kamu bebas karena Allah, kita bebasin karena Allah, tanpa ada pembayaran apapun dari dia, karena kita mau cari pahala. Nah, ini saya pernah singgung juga di kisah-kisah para sahabat termasuk Talha bin Ubaidillah radhiyallahu anhu, salah satu yang jamin surga. Beliau tiap hari membebaskan sekitar 30 orang budak, beli bebasin. Karena Allah mengatakan fakku raqabah, bebasin budak, tahrir raqabah, bebasin budak, gitu lah. Disuruh beli bebasin, itu pahala. Yang jelas kalau seandainya kita bebasin tanpa ada syarat dengan dia,
kita mengatakan kau bebas karena Allah, ada namanya istilah wala. Ya. Maka saya yang bebasin dia, misalnya si A saya bebasin, maka dikatakan A maula Khalid, karena saya bebasin dia. Ada istilah wala, maula, wala ini. Nah kalau saya bebasin dia begitu, kemudian dia bekerja, dia jadi kaya raya, dia meninggal, saya termasuk ahli warisnya. Karena saya bebasin dia, tapi hanya saya saja. Anak-anak istri saya enggak masuk, karena saya sendiri yang bebasin dia. Jelas ini? Ya, Rasulullah SAW bersabda berhubungan dengan masalah itu, al-wala'u liman a'taq. Ya. Hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Artinya wala itu, ya, penisbatan nama A walinya atau maula fulan, dan nanti kalau si budak dibebasin meninggal, dia dapat warisan karena wala itu adalah haknya orang yang memerdekakan. Haknya orang yang memerdekakan. Kemudian juga kita masuk ke masalah penghalang-penghalang untuk menerima warisan. Kalau tadi itu sebab-sebab terima warisan ada 3. Apa tadi? Nasab, terus? Oh, pernikahan lebih besar suaranya. Terus? Kewalian, baik. Kewalaan. Sekarang penghalang-penghalangnya yang menyebabkan orang tadinya ahli waris bisa tidak dapat. Apa sebabnya? Yang pertama, kekufuran. Karena kafir. Ya. Baik itu memang dia kafir ataupun dia murtad. Jadi seorang muslim tidak dapat mewarisi kerabatnya yang kafir, dan orang kafir juga yang kerabatnya tadi tidak bisa mewarisi kerabatnya yang muslim. Hal ini berdasarkan sabda Nabi SAW, la yarithul kafirul muslim walal muslimul kafir. Orang kafir tidak bisa mewarisi orang muslim, dan orang muslim tidak bisa mewarisi orang kafir. Ya. Hadits ini diriwayatkan Ahmad dan Al-Qutni, ya, dan juga Al-Hakim. Juga ada lafaz la yarithul muslimul kafira walal kafirul muslim. Orang muslim tidak bisa mewarisi orang kafir, dan orang kafir tidak bisa mewarisi orang muslim. Hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jadi artinya mirip dengan lafaz ini, ya, cuman terbalik tulisannya saja, ya. Kalau dalam riwayat Bukhari Muslim, la yarithul muslimul kafiru walal kafirul muslim. Kalau dalam riwayat yang tadi sebelumnya, la yarithul kafirul muslim walal muslimul kafir. Yang kedua, pembunuhan. Ini menyebabkan, kalau orang membunuh, dia tidak boleh mendapatkan warisan orang yang dibunuh. Ya. Ada adik kakak berantem, dia tusuk, si kakak tusuk adiknya, mati. Kan sebenarnya si kakak ahli waris karena dia saudara, tapi bisa nggak dapat karena dia yang membunuh. Ya. Jadi pembunuh tidak bisa mewarisi harta orang yang dibunuhnya. Hal tersebut sebagai sebuah hukuman baginya atas tindak kriminal yang dilakukannya. Jika pembunuhan itu dilakukan dengan sengaja. Kalau tidak sengaja nggak masuk. Ada orang misalnya tiba-tiba dia dikagetin, kemudian dia kena kaget, dia balik, dia tonjok, mati. Misal, ini contoh saja. Siapa tahu Masya Allah ada orang kepalanya besar, dikagetin dia tonjok, adiknya mati. Dia tidak sengaja, dapat warisan. Atau antum suami lagi tidur, mimpi berantem, ditonjok istrinya di sebelah, mati istrinya. Kalau betul-betul tidak sadar, ya. Kalau antum kena jengkel sama istri, kesempatan pura-pura tidur di siku, mati, nggak dapat warisan. Ya. Ini biar adil, perempuan juga begitu. Jangan sampai dia tidur, dia mimpi, ngigau, ambil pisau di dapur, suaminya ditusuk. Siapa tahu? Ini contoh, karena saya tahu ada keluarga saya dulu gitu, dia tidur, dia nggak sadar, dia jalan muter-muter turun tangga, tapi tidur nggak sadar, kan berbahaya. Makanya Nabi SAW mengatakan diangkat pena catatan dosa ataupun pahala itu dari 3 orang, termasuk orang gila sampai dia sadar, orang tidur sampai dia bangun, anak kecil sampai dia balik. Nah itu contoh saja. Tapi kalau orang sengaja itu tidak dapat. Ini sesuai dengan sabda Nabi SAW, laisa lil qatili min tarikatil maktuli syai'. Pembunuh itu tidak berhak mendapatkan sedikit pun dari harta peninggalan orang yang dibunuhnya. Hadis ini riwayat Ibnu Abdul Bar dan beliau mensahihkannya. Gitu kan. Sementara dalam riwayat Darul Qutni dan Al-Baihaqi disebutkan, laisa lil qatili minal mirathi syai'. Pembunuh itu tidak berhak mendapatkan warisan sedikit pun. Ini yang kedua, penghalang yang kedua. Jadi penghalang pertama masalah kekufuran, penghalang kedua adalah pembunuhan. Yang ketiga perbudakan. Ya. Jadi seorang budak tidak mewarisi dan tidak pula dapat diwarisi sama sekali.
Jadi kalau antum beli budak, antum nggak bebasin dia. Beda tadi kalau kita bebasin karena Allah. Kita punya hak waris dari dia. Tapi kalau enggak, dia tetap dalam kondisi budak, dia tidak bisa mewarisi tuannya, tuannya juga tidak bisa mewarisi dia. Baik status budak itu utuh atau sebagian saja. Seperti kasus al-muba'ad, ya, atau orang yang sebagian dirinya merdeka dan sebagian lagi masih dalam keadaan budak. Contoh gini, ada seorang budak harganya 50 juta misal. Ini contoh saja. Ada nilai di pasar 50 juta. Datanglah si A sama si B, membeli budak itu masing-masing 25 juta. Gitu kan? Maka berarti budak ini dimiliki oleh dua orang. Budak ini harus bisa membagi waktunya kedua majikannya, setengah ini, setengah ini. Dia bekerja misalnya 12 jam sama ini, 12 jam sama ini. Gitu. Contoh saja. Sekarang kalau ada salah satu dari budak, dari pemilik tuan ini mengatakan, misalnya si A sama si B, si A mengatakan, hak saya sudah bebasin kamu. Berarti kan setengah budak ini bebas. Ya. Si B bilang enggak, saya enggak mau bebasin. Berarti budak itu masih terikat setengahnya. Paham enggak ini? Baik. Jadi itu diistilahkan dengan muba'ad, ya. Atau mukatab. Masih ingat mukatab enggak? Hah? Subhanallah. Ini berulang-ulang saya ulangi. Mukatab itu teman-teman seorang budak yang mau bebasin dirinya. Jadi misalnya ada budak kita datang lalu dia mengatakan, saya mau bebas. Bagaimana caranya? Negosiasi sama majikannya. Majikannya bilang, boleh tapi kamu bayar 10 juta. Dia bilang, baiklah, saya cicil ya, saya bayar sebulan 1 juta. Jadi 10 bulan saya bebas. Itu namanya mukatab. Artinya dia buat akad tertulis ya dengan majikannya kalau dia mau menebus dirinya. Dan ini dalam Islam kalau ada yang seperti ini, kita semestinya sunnahnya, ibadahnya adalah kita bebasin, kita berikan dia kesempatan itu. Dan kata Nabi SAW, 3 orang yang pasti diberikan rezeki, gitu kan? Orang mujahid di jalan Allah, orang yang menikah karena takut berzina, dan yang ketiga adalah mukatab. Budak yang mau bebasin dirinya itu dijamin diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah kalau mukatab ini, kalau dia masih dalam masa pembebasan, misalnya 10 bulan, kemudian dia meninggal, maka di sini tidak ada warisan. Ya. Jadi walaupun mukatab juga sama atau budak yang dalam proses pemerdekaan dirinya dengan cara membayarkan sejumlah uang untuk pemiliknya. Ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW, fil abdi yu'taku ba'duh, yarithu wa yurathu ala qadri ma ataqa minhu. Berkenaan dengan seorang budak yang diberdekakan sebagiannya, maka dia mewarisi dan diwarisi sesuai dengan kadar bagian yang merdeka darinya saja. Hadis ini disebutkan oleh Ibnu Qudama di kitab Al-Mughni beliau di jilid 6 halaman 349. Itu yang ketiga yang menghalangi warisan. Yang keempat, perzinahan atau anak zina. Enggak ada warisan ini. Anak dari hasil zina tidak dapat mewarisi bapaknya dan bapaknya pun tidak dapat mewarisinya. Dia hanya dapat mewarisi ibunya. Dan ibunya pun dapat mewarisinya tanpa bapaknya. Ini salah satu pendapat ulama ya. Sabda Nabi SAW, al-waladu lil firashi wal ahiril hajr. Anak itu dinisbatkan kepada si pemilik tempat tidur dan pezina mendapatkan penghalang dari hubungan nasab. Hadis ini riwayat Bukhari Muslim. Artinya kalau terjadi, na'udzubillah, seorang wanita punya suami, kemudian dia selingkuh sama laki-laki lain, dia berzina, lalu dia hamil. Enggak jelas nih siapa ayahnya nih, karena 2 sumber sperma, dari suaminya sama dari laki-laki haram, gitu kan? Maka di sini dalam hadis dijelaskan anak itu langsung dinisbatkan atau dihak milikkan kepada pemilik ranjang, maksudnya suami sah. Ya. Jadi kalau sampai na'udzubillah terjadi seorang wanita hamil, ya, dan dia memang punya selingkuhan laki-laki lain, dia juga biologis sama itu, dia biologis juga sama suaminya, lalu dia hamil, maka anak di perutnya walaupun ada sperma si pezina tadi, tetap dinisbatkan kepada suaminya. Dan orang yang pezina, anak hasil zina, mendapatkan penghalang dari hubungan nasab. Tidak ada nasabnya. Berarti tidak ada warisan, karena tidak ada nasab. Ya. Ini tentu pendapat yang disebutkan oleh jumhur ulama tentang masalah ini ya. Ada pendapat-pendapat yang lain mengatakan kalau orang tuanya sampai taubat maka dikembalikan nasabnya. Itu khilaf panjang di antara ulama.
Tapi kita bicara sekarang globalnya dulu. Intinya kalau anak zina tidak ada warisan. Yang kelima, li'an. Ini penghalang juga warisan. Li'an itu kalau suami istri saling menuduh sebenarnya ya. Kalau ini selingkuh, saling bersumpah. Yang itu. Jadi anak suami istri yang melakukan li'an tidak dapat mewarisi bapaknya yang tidak mengakui status anak tersebut. Dan bapaknya juga tidak boleh mewarisinya karena dikiaskan dengan anak dari hasil zina. Jadi misal ada, naudzubillah, seorang suami. Dia pulang ke rumah, dia temukan istrinya lagi selingkuh sama laki-laki lain. Hamillah si perempuan ini. Lalu dia tidak mau akui, enggak, ini bukan anak saya. Saya lihat kamu berzina misalnya. Maka lahirlah si anak tadi dari perempuan itu. Di sini kalau dia li'an itu dia datang kepada wali. Kalau kita mungkin di Indonesia sekarang mungkin departemen pengadilan agama lah ya, pengadilan agama. Kalau di zaman Nabi SAW pernah terjadi itu. Jadi ada suami istri, si suami nuduh istrinya selingkuh. Bilang, ya Rasulullah ini orang selingkuh nih, saya temukan sama laki-laki. Istrinya ditanya, istrinya bilang tidak, saya tidak pernah selingkuh. Maka Nabi SAW dudukkan dua-duanya, diingatkan kepada Allah, hati-hati, ini hukum Allah, jangan teledor. Ditanya suami, dia bilang tidak ya Rasulullah, betul dia berzina, saya tahu. Tanya istrinya, tidak, betul saya tidak selingkuh. Maka Nabi SAW mengatakan tidak ada cara lain kalau begitu. Ini harus ada li'an. Li'an itu si penuduh suami harus bersumpah 5 kali. 4 kali dia bersumpah atas nama Allah kalau dia benar. Yang kelima dia akan kena laknatnya Allah kalau dia dusta. Lalu si istri yang dituduh juga bersumpah 4 kali atas nama Allah kalau suaminya bohong. Yang kelima murkanya Allah datang sama dia kalau dia yang bohong, gitu kan? Tapi di sini teman-teman, kalau terjadi li'an seperti ini, maka ini hati-hati ya. Jadi jangan teman-teman selalu bawaan kecurigaan sama pasangan, serahkan kepada Allah SWT. Dia melakukan perbuatan haram itu urusan dia sama Allah. Yang penting yang saya lihat salah saya ingatkan. Kalau saya tidak lihat tidak usah dicampurin. Karena itu urusan dia sama Allah. Apalagi orang kalau sampai terus saja melemparkan pertanyaan yang memojokkan bagi pasangan. Ambil pelajaran dari kisah ini. Maka setelah itu, setelah mereka saling melaknat tadi istilahnya, bersumpah, demi Allah dia selingkuh, yang satu mengatakan demi Allah dia dusta, sudah pakai namanya Allah sampai 4 kali dan 5 kali mereka yang satu minta laknat kepada Allah kalau dia bohong, yang satu minta murka Allah kalau dia bohong, ini bahaya sekali. Maka Nabi SAW memisahkan. Dan ini pisahnya teman-teman, cerai abadi, nggak bisa gabung, nggak bisa kembali lagi. Kan dalam bab cerai itu ada namanya talak raj'i, ada talak bayin. Talak raj'i kalau laki-laki mengucapkan 2 kali sama istrinya, kata Allah SWT, at-talaku marratan, cerai itu 2 kali bisa kembali. Saya ceraikan kamu, tidak emosi, tidak dalam keadaan mabuk, kondisinya sadar, dia memang mau ceraikan istrinya maka jatuh talak 1. Di sini mereka masih bisa kembali selama 3 kali masa haid, masa rujuk, tidak usah akad nikah. Lewat dari masa haid 3 kali maka harus akad nikah baru, saksi baru, mahar baru dan seterusnya. Dia ucapkan lagi misalnya 6 bulan kemudian yang kedua kalinya terjadilah cerai, masih bisa kembali lagi. Tapi kalau dia ucapkan yang ketiga namanya tolak bayin, udah nggak bisa lagi. Satu-satunya pintu dia boleh kembali pada istrinya kalau istrinya menikah sama laki-laki lain, pernikahan yang normal, bukan direkayasa. Terjadi perceraian dengan suami yang kedua, barulah terbuka variabel untuk bisa kembali ke mantan suami yang pertama. Berarti masih ada celah bisa kembali, gitu kan? Tetapi berat karena harus digauli oleh laki-laki lain dulu dan tidak boleh rekayasa. Makanya salah satu dosa besar kita dulu kan la'anallahul muhallil wal muhallal lahu. Allah melaknat orang yang muhallil, ini artinya orang yang menceraikan istrinya sampai 3 kali lalu dia ajak temannya nikahi istri saya, tapi pura-pura setelah akad nikah kamu langsung ceraikan. Ini Allah laknat. Dan orang yang membantu juga temannya, dia nikahi mantan istrinya ini, kemudian dia ceraikan langsung, ini juga kena laknat. Maka nggak boleh rekayasa. Tapi li'an ini yang sedang kita bahas ini, karena saling menuduh ini, maka tidak bisa lagi kembali. Mau si mantan istri nikah sama laki-laki lain, cerai lagi, nggak boleh lagi. Ya, makanya ini tidak boleh main-main dengan masalah ini. Makanya setelah sumpah itu kata Nabi SAW kepada keduanya, sungguh pasti ada yang berdusta di antara kalian. Ya. Maka kalau orang sudah saling li'an, karena dia tuduh, ternyata terceraikan dan si perempuan hamil punya anak, maka di sini tidak ada warisan. Dari 2 pihak, tidak boleh si
ayah tidak mengakui anaknya mewarisi, juga anak tersebut ini dikiaskan pada anak zina. Yang keenam adalah istihlal. Istihlal ini artinya anak bayi yang baru lahir, belum sempat menangis, mati. Ya. Maka di sini tidak ada warisan. Gitu. Baik, ada syarat-syarat warisan teman-teman sekalian. Syarat-syarat warisan. Yang pertama, tidak adanya salah satu penghalang dari penghalang-penghalang warisan yang disebutkan tadi. Karena penghalang itu membatalkan hak waris. Ya, tadi sudah kita sebutkan, poin-poinnya ada 6 ya. Yang kedua, kematian orang yang diwarisi walaupun secara hukum, yaitu misalnya hakim memutuskan bahwa orang yang hilang itu dianggap telah meninggal dunia karena orang yang hidup tidak mungkin berstatus mati secara bersamaan dalam waktu yang sama. Misal contoh, ada seorang wanita, suaminya pergi ke luar negeri, lalu putus kontak, nggak ada sama sekali hubungannya. Nggak ditahu suaminya ini masih hidup kah, enggak kah, nggak pernah telepon, nggak ditahu alamatnya, dan sekian tahun tidak kembali. Maka si istri mengadukan pada hakim di sini. Di sini tentu khilaf di antara ulama tentang masalah waktu. Ada yang mengatakan 6 bulan, ada pendapat yang mengatakan 4 tahun. Kalau seorang laki-laki hilang selama 4 tahun tidak ada berita sama sekali, maka hakim bisa menentukan keputusan. Jadi bisa dijatuhkan perceraian untuk si perempuan tersebut sehingga perempuan itu bisa menikah lagi. Bahkan bisa ditentukan di situ bahwasanya dianggap dia sudah meninggal. Kalau jelas-jelas mungkin lokasi yang dia pergi atau mungkin dia naik kapal, satu kapal semuanya itu tidak ditemukan, tidak ada informasinya. Kapal tenggelam di lautan kah, pesawat hilang, kayak sering kita dengar ada pesawat hilang, meledak, nggak ditemukan di mana. Maka informasi tentang kematiannya lebih jelas gitu ya. Artinya lebih cenderung sekian 80% sekian meninggal dunia. Maka ini juga bisa menjadi penyebab ya. Atau syarat boleh dibagikannya warisan. Yang ketiga, status ahli waris itu hidup pada saat orang yang memberikan warisan meninggal dunia. Jadi penerima hidup. Jadi jika seorang wanita ditinggal mati oleh salah seorang dari anaknya sementara di perutnya terdapat janin, maka janin tersebut berhak menerima warisan dari saudaranya yang meninggal dunia tersebut jika dia menangis keras, ya maksudnya sudah lahir. Karena tadi kan salah satu penahan warisan adalah dia lahir belum sempat menangis, artinya lahir meninggal dalam di perut ibunya. Tapi kalau dia sudah sempat keluar, dia nangis, tangisan pertama pun itu sudah masuk dalam ahli waris. Ahli waris sekarang teman-teman sekalian dari kalangan laki-laki, yang pertama suami. Suami berhak mewarisi harta istrinya jika istrinya meninggal dunia meskipun istrinya itu telah ditalak selama masa iddahnya belum habis. Ya. Jadi masa iddahnya, jika masa iddahnya telah habis maka tidak berhak mendapatkan warisan. Kan kalau diceraikan, misalnya orang mengatakan pada istrinya saya ceraikan kamu, masa iddahnya 3 bulan. Ya. Di masa iddah itu kalau si istri meninggal dia masih tetap termasuk hak waris karena di masa iddah ini hak rujuk itu paling besar pada suami. Makanya Allah mengatakan dalam Al-Quran, wa bu'ulatuhunna haqqu biraddihinna, ya, dan para suami mereka lebih berhak merujuki mereka. Nah, di masa iddah itu. Kalau lewat masa iddah, si perempuan ini misalnya 3 kali masa haid sudah boleh memilih laki-laki lain selain suaminya. Jadi suami punya hak di sini dari kalangan laki-laki ya. Yang kedua, laki-laki yang telah memerdekakan budak atau al-mu'tiq. Tadi kita bilang yang dapat istilah maulah. Dia bebasin budak, maka dia dapat warisan. Yang ketiga, kerabat. Mereka terdiri dari 3 kelompok. Ada pokok kerabat atau usul. Kerabat yang ke atas, yaitu ayah sama kakek. Ya. Kemudian juga ada furu' cabang ke bawah, yaitu anak, cucu. Ya. Lalu kemudian ada juga hawash. Ya. Hawashi ini adalah jalur ke samping. Seperti saudara kandung, anak-anak saudara, ya. Dan jalur ke bawahnya para saudara seibu. Ya. Dia saudara seayah, saudara seibu, saudara ke samping ini semuanya juga laki-laki mendapatkan warisan. Dan kerabat jalur ke samping juga yang jauh termasuk dalamnya paman dari jalur bapak beserta anak-anaknya dan jalur ke bawahnya. Baik para paman yang sekandung dengan bapak atau para paman yang sebapak dengan bapak. Dia saudaranya ayah kita, paman kita,
baik itu dia sekandung, seibu dan seayah, atau seibu atau seayah saja. Semuanya tetap mendapatkan hak waris di sini. Semua laki-laki tadi itu semuanya ahli waris yang berhak mewarisi harta peninggalan mayit. Kemudian ahli waris dari perempuan. Yang pertama istri, sebagaimana tadi suami punya hak waris ya. Yang kedua perempuan yang memerdekakan budak atau al-mu'tiqah. Tadi kan kalau misalnya laki-laki dia beli budak lalu dia bebasin. Dia mengatakan kau bebas karena Allah. Si laki-laki diistilahkan dengan mu'tiq. Dia punya istilah maulah. Maulah dari budak yang dia bebasin tadi. Perempuan pun bisa, dia bisa beli budak, dia bebasin. Sama, dia juga sama. Mendapatkan istilah maulahnya di sini. Ya. Seperti Atha bin Abi Rabah rahimahullah, seorang ulama tabi'in dibebaskan oleh majikannya yang perempuan. Ya, majikannya lihat dia rajin sekali. 8 jam dia bantu majikannya, 8 jam dia gunakan untuk ya, menuntut ilmu, dan 8 jam lagi dia gunakan untuk istirahat dan ibadah sholat malam. Dan sampai dia lagi bekerja jadi budak, itu banyak orang-orang Mekah yang datang bertanya hukum. Maka majikannya lihat ini orang luar biasa ini. Padahal Atha bin Abi Rabah punya banyak kekurangan fisik rahimahullah, tapi karena luasnya ilmunya orang banyak bertanya. Maka di musim haji di Mina, majikannya naik di atas sebuah batu lalu mengiklankan, mengatakan wahai muslimin, saksikanlah kalau aku bebasin budak, aku bebasin Atha bin Abi Rabah dari keterbudakannya lillah. Karena Allah dan untuk maslahat muslimin. Maka mulai hari itu Atha bin Abi Rabah menjadikan Masjid Haram sebagai rumahnya dan dia bebas. Tapi di sini dia majikannya ini punya nisbat maulah. Dia bebas. Jadi perempuan pun bisa itu. Yang ketiga kerabat. Mereka terdiri dari 3 kelompok juga. Ya, usul tadi sama dengan laki-laki. Itu adalah ibu dan nenek. Nenek dari ibu serta nenek dari bapak. Ya. Kemudian furu cabang ke bawah yaitu anak perempuan dan cucu perempuan dari anak laki-laki dan jalur ke bawahnya. Jadi cucu perempuan dari anak laki-laki. Cucu perempuan dari anak perempuan tidak dapat di sini ya. Cucu perempuan dari anak laki-laki. Kita punya anak laki-laki, punya anak lagi. Maka itu dapat warisan juga. Yang ketiga, kerabat wanita jalur ke samping atau hawashi tadi, saudari secara mutlak. Saudari seayah seibu atau saudari seayah. Adapun bibi dari jalur bapak, ya, bibi dari jalur ibu, tante maksudnya, cucu perempuan dari anak perempuan, anak perempuan punya anak lagi perempuan, ya. Cucu laki-laki dari anak perempuan dari saudara laki-laki, serta anak perempuan paman dari jalur bapak tidak berhak menerima warisan secara mutlak. Sebagaimana sudah kita jelaskan tadi ya. Baik. Kita sekarang masuk teman-teman, dan ini mungkin kita tutup dengan ini karena ini panjang sekali ya bahasannya tentang masalah warisan. Tidak bisa semuanya saya paparkan. Insya Allah nanti akan ada waktunya. Ini akan ada waktunya kita menjelaskan panjang lebar ini. Sekarang kita jelaskan persentase pendapatan setiap ahli waris secara global. Ada yang mendapatkan setengah dari warisan. Yang mendapatkan setengah dari warisan ini adalah yang pertama suami. Bisa mendapatkan setengah peninggalan istrinya. Kapan itu? Jika istrinya meninggal dunia tidak memiliki anak laki-laki dan tidak pula memiliki cucu dari anak laki-laki, baik cucu laki-laki atau cucu perempuan. Jadi kalau seorang suami punya istri, meninggal istrinya nggak punya anak, baru menikah, wanita ini orang kaya meninggal, nggak ada anak, nggak ada juga cucunya, gitu. Maka ini berarti dia mendapatkan setengah dari peninggalan harta istrinya. Yang kedua yang menerima setengah adalah anak perempuan. Jika tidak ada saudara laki-laki yang bersamanya atau saudari perempuan. Ada orang kaya raya seperti kasus Sa'ad bin Abi Waqqas tadi. Dia punya cuma 1 anak perempuan, nggak ada yang lain. Ya, nggak ada saudaranya, nggak ada saudarinya nih anak perempuan. Tidak ada saudaranya, baik 1 orang ataupun lebih, sehingga dia tidak mewarisi bagian setengah. Kecuali jika dia sendirian tanpa ada orang-orang tersebut. Artinya kalau dia sendiri dia dapat setengah harta. Jadi kalau orang menikah, suami istri punya anak 1 perempuan saja, dia kaya raya suami istri. Meninggal salah satunya, maka istrinya, si ibu meninggal, maka si anak ini perempuan bisa mendapatkan setengah juga. Yang ketiga cucu perempuan dari anak laki-laki. Kalau kita punya anak laki-laki, dia punya anak lagi, ini dapat warisan. Saya sudah bilang tadi kalau cucu dari anak perempuan tidak mendapatkan warisan.
Jika dia sendiri, sementara tidak ada bersamanya cucu laki-laki atau anak perempuan, atau anak laki-laki, jadi si mayit meninggal tidak punya anak, cuma ada cucu perempuan, dan cucu ini pun tidak punya saudara laki-laki atau saudara perempuan yang lain, dia bisa mendapatkan setengah. Yang keempat, saudari sekandung. Ini juga dia dapatkan setengah jika dia sendirian, dengan syarat tentu tidak ada saudara laki-lakinya, karena kalau ada, kita punya adik perempuan, kita punya kakak laki-laki. Kalau ada kakak laki-laki, dia tidak bisa dapat setengah ini. Karena ini kuat saudara laki-laki di sini. Tapi kalau tidak ada saudara laki-laki, dia sendirian saudari perempuan, maka dia mendapatkan itu. Kemudian saudari sebapak. Saudari sekandung berarti saudari ibu dan saudari sebapak. Artinya mungkin seorang laki-laki poligami punya dari 2 istri, anak masing-masing, maka ini namanya saudara atau saudari sebapak. Jika sendirian, sementara tidak ada bersamanya saudara laki-laki, tidak ada bapak, ya. Jadi tidak ada si bapaknya dan tidak ada juga saudarinya atau saudaranya, maaf. Ya, dan dia sendiri, maka dia mendapatkan setengah. Ini tentu ada tabel-tabelnya semua ya. Dan sekarang sudah tidak asing lagi, banyak bahkan ada aplikasi yang sangat mudah. Begitu kita masukkan, saya pernah lihat sendiri aplikasi itu ya, tapi tidak ingat namanya sekarang. Kalau ada orang meninggal si fulan, misalnya meninggal seorang laki-laki, dia meninggalkan 2 orang anak laki-laki, 2 orang anak perempuan, 1 saudara, 1 saudari, maka dapat berapa? Langsung keluar sendiri persentasenya, gitu kan? Sudah langsung keluar sendiri, ini dapat 1/6, ini dapat setengah, ini dapat 2/3 dan seterusnya. Ya. Jadi ini kita kasih gambaran globalnya. Itu kalau orang mendapatkan setengah dari harta. Ada yang mendapatkan 1/4 dari harta, dibagi 4 harta tersebut, yaitu suami dan istri. Suami kapan dapat 1/4? Tadi poin pertama yang dapat setengah suami. Syaratnya istrinya nggak punya anak, juga tidak punya cucu. Tapi dia akan dapat 1/4, persentase yang dia dapatkan lebih kecil, tadinya bisa setengah, sekarang jadi 1/4, kalau istrinya punya anak atau punya cucu. Ya. Maka pindah hak suami dari setengah menjadi 1/4. Istri juga termasuk bisa mendapatkan 1/4 jika suaminya meninggal, dibalik sekarang suami meninggal dan tidak memiliki anak dan juga tidak memiliki cucu dari anak laki-laki, baik cucu laki-laki ataupun cucu perempuan. Jadi istri bisa dapat 1/4, ini persentase terbesar bagi istri. Ya. Tadi saya keliru, sempat saya sebutkan 1/6 ya. Ada saling saya singgung istri dapat 1/6, ya, ini keliru tapi dia dapat 1/4 kalau nggak ada anak suaminya. Kemudian juga ada persentase 1/8. Ini istilah-istilah digunakan dalam Al-Quran ada ya. Setengah, 1/4, juga ada 1/8. 1/8 ini hanya bisa didapatkan oleh istri bila suaminya meninggal memiliki anak atau cucu. Tadinya persentasenya dia dapat 1/4, sekarang bisa berubah jadi 1/8 kalau suaminya punya anak ataupun cucu. Kemudian ada juga istilah 2/3. Ya. Ada juga istilah 2/3. 2/3 ini lebih besar lagi, gitu kan? Dia dapatkan. Dan ini yang pertama yang mendapatkan 2/3 dari warisan 2 anak perempuan atau lebih. Jadi kalau anak perempuan 1 itu beda, dia bisa dapat setengah. Tapi kalau dia 2 orang dapat 2/3. Ketika tidak ada anak laki-laki, yakni mereka tidak memiliki saudara keduanya. Jadi cuma orang menikah, punya anak, 2 anak, dua-duanya perempuan. Maka ini dapatnya 2/3. Kalau ada saudara laki-lakinya tidak. Harus laki-laki bagian, 2 bagian dari perempuan. Ya. Kemudian yang kedua, cucu perempuan atau lebih dari anak laki-laki. Ya. Dan ini jika tidak ada anak sekandung, jadi cucu akan dapat kalau anak tidak ada. Ya. Kalau anak ada, cucu nggak dapat. Jadi cucu ini pindah masuk dalam furu cabang kalau anaknya si mayit tidak ada. Tidak ada saudara kandung atau anak kandung dari si mayit baik laki-laki ataupun perempuan. Yang ketiga, 2 saudari sekandung atau lebih. Saudari kita dari samping, saudara adik atau kakak perempuan kita. Kalau ada 2 orang atau lebih dan kita meninggal, maka mereka bisa dapat 2/3 dari harta jika tidak ada bapak dan tidak ada anak kandung. Selama tidak ada ya, suaminya, tidak ada ayahnya si mayit dan tidak ada juga anaknya, maka si saudari ini bisa dapat.
sama dengan posisi tadi cucu itu. Juga dua saudari sebapak atau lebih, ini sama, saudari sekandung, seibu atau saudari sebapak. Tinggal dua istilah teman-teman sekalian, ada sepertiga dan ada seperenam. Ya. Kalau yang sepertiga dapat sepertiga ibu. Jika orang yang meninggal dunia tidak memiliki anak dan cucu, ada mayit tidak punya anak, tidak punya cucu, belum menikah, masih bujang, ada ibunya hidup. Ibunya dapat di sini sepertiga dari hartanya. Jika orang yang meninggal dunia tidak memiliki anak dan cucu dari anak laki-laki, baik laki-laki maupun perempuan, dan tidak memiliki dua saudara atau lebih, baik laki-laki ataupun perempuan, betul-betul dia sendiri, anak tunggal, dia meninggal, ibunya dapat warisan di sini sepertiga harta. Yang kedua, dua saudara seibu. Kalau ada saudara kita seibu, satu kandung dengan kita, satu rahim, dan mereka dua orang bersaudara. Jika berbilangan dua atau lebih, sementara orang yang meninggal dunia tidak memiliki bapak atau kakek, ya, anak laki-laki dan cucu dari anak laki-laki, baik laki-laki ataupun perempuan, maka dia dapat sepertiga. Tapi kalau ada ahli waris yang lain, tentu jumlah presentasinya berbeda. Kita sekarang bicara global, induknya. Siapa saja yang dapat setengah, siapa saja dapat seperenam, sepertiga, ya, 2/3, dan apa saja syarat-syaratnya gitu. Kemudian yang ketiga yang dapat sepertiga juga kakek. Jika dia bersama saudara-saudara, sementara bagian sepertiga itu lebih banyak bagian baginya ketika jumlah saudara lebih dari 2 orang laki-laki atau 4 orang perempuan. Jadi kakek bisa dapat kalau tidak ada ayah, ya. Dan juga saudara-saudara si mayit lebih dari 3 orang ke atas. Karena mereka nanti kalau lebih dari 3 orang itu digabungin persentase mereka. Yang terakhir seperenam. Seperenam itu ibu, tadi kan ibu bisa dapat seperempat juga, ya. Maaf, ibu bisa dapat sepertiga, bisa juga dapat seperenam. Jika orang yang meninggal memiliki anak atau cucu. Tadi kan ibu dapat sepertiga kalau tidak ada saudaranya mayit. Nanti anak tunggal belum menikah tidak punya saudara juga. Ya. Tidak punya saudara nggak punya anak, maka ibunya dapat sepertiga. Tapi kalau dia punya saudara atau dia punya anak sudah menikah, maka ibunya mendapatkan seperenam. Pindah persentase dari sepertiga menjadi seperenam. Yang kedua nenek, jika yang meninggal dunia tidak memiliki ibu lagi, ibunya sudah meninggal tapi neneknya masih hidup, maka neneknya pengganti ibunya di sini. Tentu kalau ada ibu berarti nenek nggak dapat ya, berarti nenek tidak dapat di sini. Kemudian yang ketiga bapak, dia mewarisi seperenam bagian secara mutlak bagi orang yang meninggal itu, ya, baik orang itu meninggal memiliki anak atau tidak. Jadi bapak kita selalu dapat seperenam. Baik kita punya anak atau tidak. Kalau ibu kan berbeda. Kalau kita punya anak, dia dapat seperenam. Kalau dia tidak, kita tidak punya anak, dia dapat sepertiga. Ya. Kemudian kakek juga syaratnya dapat seperenam, tapi syaratnya tidak ada ayah. Kalau ada ayah, maka kakek ini tertutupi. Kemudian saudara seibu, ke samping, adik sama kakak kita, baik laki-laki ataupun perempuan, dia mewarisi seperenam bagian. Jika orang yang meninggal dunia tidak memiliki bapak, kakek ataupun anak juga cucu. Kalau tidak ada semua ahli waris, tidak ada ayah, tidak ada kakek. Ya. Tidak ada juga anak ke bawah, maka saudara kita leluasa mendapatkan warisan tersebut. Ya, saudara seibu dapat seperenam. Kemudian cucu perempuan dari anak laki-laki, ya, cucu perempuan dari anak laki-laki. Jadi kalau anak kita perempuan, cucu dari situ tidak dapat warisan. Tapi kalau anak laki-laki punya anak lagi, kita punya cucu dari situ, maka dapat warisan. Ini juga bisa dapat seperenam. Dia mewarisi seperenam bagian jika dia bersama dengan anak perempuan tunggal. Artinya dia di sini posisi cucu dan ada anaknya si mayit tapi satu orang saja perempuan. Maka di sini juga dia termasuk bisa mendapatkan seperenam. Dan ada beberapa syarat berhubungan dengan masalah itu ya. Yang terakhir adalah saudari sebapak. Ya, saudari sebapak. Jadi tadi kayak kasus laki-laki poligami punya 2 orang istri dan ada banyak anak-anaknya di situ. Ya, maka anak-anak ini partner dalam mendapatkan warisan tadi. Dan sebagaimana saya bilang teman-teman, masalah warisan ini masih panjang lebar ya bahasannya. Ya, jadi saya temukan di beberapa buku bahkan dibabkan khusus gitu. Tapi yang ingin kita titik beratkan sebenarnya bukan penjelasan masalah pembagian warisannya. Tadi itu globalnya saya sampaikan. Karena ini butuh materi khusus, mungkin butuh pertemuan beberapa kali untuk menjelaskan. Terus ada papan tulis, ditulis tabelnya, diperlihatkan ini dapat sekian seperti ini hitungannya. Dan di buku Minhajul Muslim ada dijelaskan masalah itu ya. Itu yang saya bedah di beberapa tempat yang lain. Tapi yang jadi bahasan kita malam ini teman-teman adalah warisan itu wajib untuk dibagi dan tidak boleh ditunda dalam
pembagiannya. Apapun alasannya, gitu kan. Jadi dia berusaha untuk membagi, tidak boleh tidak. Ya, kalau dia tidak mengerti, dia serahkan kepada ahlinya. Datang kepada pemerintah setempat, menyampaikan. Dan juga poin tidak kalah pentingnya, harus dijalankan sesuai dengan syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Nggak boleh sesuai dengan hawa nafsu. Karena ada ahli waris, nggak mau tahu. Allah mengatakan di dzakari mithlu hadzil unthayain, laki-laki dapat bagian 2 dari perempuan, dia bilang nggak boleh. Harus perempuan juga, karena saya perempuan harus saya terima sama dengan saudara saya laki-laki. Makanya biasa orang kalau meninggal dunia, ahli warisnya ditanya, mau melalui pembagian Islam atau enggak? Pengadilan agama atau pengadilan umum? Gitu kan? Karena kalau pengadilan agama melalui hukum syariat Islam, kalau pengadilan umum tidak, maka perempuan akan diberikan sama porsi dengan laki-laki, dan ini tidak boleh, melanggar hukum Allah SWT. Dan juga sudah saya jelaskan ini sebagai penutup, kalau laki-laki diberikan warisan 2, kenapa laki-laki diberikan warisan 2 sementara perempuan 1? Karena laki-laki kewajiban nafkah orang tuanya sampai dia balik, sehingga setelah dia balik itu dia cari rezeki sendiri, walaupun orang tuanya membantunya tentunya. Kalau anak perempuan tidak, dia wajib dinafkahi sampai dia menikah. Maka wanita atau perempuan selalu aman dalam 2 keadaan. Baik dia sebelum menikah, ayahnya wajib menafkahi. Kalau ayahnya meninggal, pamannya menafkahinya, saudaranya menafkahinya. Jadi selalu aman. Kalau dia sudah menikah, walaupun suaminya ini orang asing tidak dikenal sebelumnya, wajib menafkahi dia. Nafkah berarti disiapin makannya, minumnya, pakaiannya, tempat tinggalnya. Sebagaimana sudah pernah saya jelaskan juga masalah nafkah. Makanya warisannya perempuan 1, karena selalu aman saja. Itu paling warisan menjadi tabungan dia. Tapi laki-laki tidak, dia harus biaya dirinya, dia harus biaya ibunya, orang tua, ayah ibunya, istrinya, anaknya. Jadi memang dia mendapatkan 2 bagian. Maka orang-orang ini harus bertakwa kepada Allah SWT. Tidak boleh mengikuti hawa nafsu. Maunya yang penting, saya maunya pokoknya sama rata. Berapa kali kasus warisan begitu saya temukan, mereka selalu memaksakan harus saudari perempuan mendapatkan lebih daripada laki-laki. Padahal dia tidak boleh. Ini bisa jadi harta haram. Satu-satunya celah yang boleh kalau seandainya sudah dibagi masing-masing dengan hukum syariat Islam, lalu misalnya anak laki-laki, misalnya dia kakak tertua, adiknya ada 4 orang perempuan, dia dapat banyak, maka dia pikir, sudahlah saya sudah terima hak saya, sekarang saya kembalikan, saya mau berbagi dengan saudari saya. Dan itu bagi pun terserah dia, tidak ada persentasenya, dia mau kasih 1%, dia mau kasih 1 juta saja, itu terserah dia. Allahu alam. Baik, itu bahasan kita insyaAllah. Dan ingat kembali hadisnya, yang kita sedang bahas adalah kata Nabi SAW, siapa yang menahan atau mengambil hak waris ya, dari ahli waris, maka Allah pun akan memotong ya, haknya pada hari kiamat. Allahu alam. Ya, Allah akan mengambil haknya dari surga. Artinya ada bagian-bagian di surga yang akan hilang darinya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.